Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang mulai masuk ke dalam materi pembelajaran kali ini, di mana pembelajaran kali ini adalah gabungan atau sambungan dari pembelajaran kemarin yang telah membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke dalam kegiatan pelaku ekonomi. Nah, sebenarnya singkatnya pelaku ekonomi itu apa sih? Pelaku ekonomi adalah ya orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya apa aja? Nah, secara garis besar itu ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Yang kedua adalah rumah tangga produsen. Yang ketiga ada pemerintah atau rumah tangga negara. Dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, kita akan bahas satu persatu dari keempat ini. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu apa sih? Rumah tangga konsumen itu ya orang-orang kayak kita, orang-orang biasa kayak kita, orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Kayak gitu singkatnya. Nah, tapi ada beberapa kegiatan pokok yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Yang pertama, yaitu menerima penghasilan dari para produsen atau perusahaan yang berupa sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba. Maksudnya apa sih? Jadi gini, rumah tangga konsumen itu kan kita orang biasa nih. Nah, misalkan kita punya sebuah ruko atau sebuah tanah. Lah, perusahaan itu menyewa tanah kita, menyewa ruko kita. Nah, jelas kita mendapatkan sewa bulanan dari penyewaan tersebut. Nah, yang kedua adalah upah dan gaji. Nah, misalnya gini, kita sebagai orang biasa membutuhkan pekerjaan. Nah, kita ngelamar nih pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, secara tidak langsung kita kan dapat nih gaji atau upah setiap bulannya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada bunga dan laba. Maksudnya apa sih? Jadi gini, kita kan rumah tangga konsumen itu kan penyedia faktor-faktor produksi. Nah, misalkan kita punya ini ruko tadi, kok eh, mereka ini nih nggak bayar atau nunggak nih selama berapa bulan. Nah, kita dapat bunga dari uang sewa itu atau laba. Misalkan gini, kita punya padi, terus ini olah dong jadi suatu barang. Misalkan aku punya padi, tolong jadiin beras gitu. Nah, kita sebagai penyedia padi itu pasti mendapatkan laba dari kita ngasihin padi itu ke perusahaan, dan perusahaan ngasih labanya ke kita, ke konsumen. Nah, yang kedua adalah menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Nah, kita sebagai orang biasa kan punya hak untuk menabung uang-uang kita ke bank. Nah, bank itu kan kalau kita nabung kita dapat bunga nih tiap tahunnya. Misalkan dalam setiap tahun kita punya mendapatkan bunga 5%. Nah, kita nanti setelah nabung 1 tahun, uang kita bertambah 5% dari uang tabungan kita sebelumnya. Jadi kita menerima bunga-bunga dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank. Nah, yang ketiga adalah menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. Nah, ini nih inti dari rumah tangga konsumen. Jadi kita kan dapat duit nih dari kita kerja, kita dapat duit dari kita nyewain ruko, kita dapat duit dari bunga bank. Nah, itu kita beli-beliin lagi nih uang-uang itu ke perusahaan-perusahaan tuh, kita beli kebutuhan-kebutuhan kita. Misalkan kita beli makanan, kita beli skincare, kita beli voucher game, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Yang kedua, kita masuk ke rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu apa? Ya orang-orang yang memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, kegiatan pokoknya itu apa aja sih yang mereka lakukan? Yang pertama, yaitu memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa, yakni sebagai pemasok supplier di pasar barang. Jelaslah, seorang produsen pasti memproduksi barang atau jasa. Nah, setelah kita produksi, jelas kita jual kemana? Bisa ke pemasok, bisa ke supplier, bisa ke langsung ke konsumen.
Itu. Yang kedua adalah menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Nah, balik lagi ke tadi, rumah tangga konsumen kan menyediakan faktor-faktor produksi, misalkan tenaga kerja, tanah, atau ruko, dan sebagainya lah. Mereka ini menyewa dan menggunakan faktor-faktor tersebut. Jadi mereka merekrut tenaga kerja, mereka nyewa tanah, nyewa mesin, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain. Nah, seorang produsen tuh harus bisa tahu ya, kita itu mau bikin sesuatu itu modalnya apa aja, dan barang apa yang kita beli. Misalkan kita mau bikin perusahaan makanan, kue gitu. Nah, kita harus mikirin modal yang kita butuhkan apa. Misalkan kita beli oven, atau kita beli kompor. Nah, bahan bakunya gimana nih, apa aja stoknya, kita nyediain berapa nih gitu. Nah, yang keempat adalah meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau pengembangan usaha mereka. Nah, kan kita mendirikan sebuah usaha itu kan pasti modalnya gede banget, dan mungkin modal dari seorangan itu nggak cukup. Nah, pengusaha itu bisa nyari ide lagi, yaitu kita mengambil kredit atau utang ya ke bank atau ke lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, kita harus bisa nih memutuskan kalau utang bisa gak ya kita balikin lagi dalam jangka waktu tersebut gitu. Jadi kita harus bisa memanage keuangan perusahaan. Dan yang kelima adalah membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Nah, setiap kita membangun sebuah usaha, kita harus bayar pajak ya. Dari pajak bangunannya, dari pajak penghasilannya, kita tuh harus bayar. Kita nggak boleh asal jualan, terus kita nggak ada badan hukumnya, segala macam. Itu bakal merugikan negara ya, karena makmurnya suatu negara itu ya dari penerimaan pajak gitu. Kalau kalian nggak bayar pajak, ya gimana negara kita bisa makmur kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke pemerintah atau rumah tangga negara. Nah, pemerintah ini ngapain sih di kegiatan ekonomi itu? Ya, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam perekonomian negara itu diatur sama pemerintah, ada aturannya. Kita beli sesuatu di misal di e-commerce, di Shopee itu ada aturannya. Kita bangun usaha itu ada aturannya. Kita ekspor impor itu ada aturannya. Nah, kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum pada pasal 33 UUD 1945. Ya, sebelumnya udah kita bahas di materi masalah ekonomi yang pertemuan kemarin. Untuk kebijakan-kebijakannya itu ada 3 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi pemerintah tuh harus punya kebijakan gimana caranya kita bisa mengatur keuangan kita. Misal kita pendapatan dari mana, kita harus bisa tahu pemerintah ya. Terus kita mengeluarkan uang itu untuk apa, kita harus bisa atur. Terus pemerintah juga harus menganggarkan pendapatan belanja negara dengan tepat. Misalkan kita butuh dana ini untuk bansos, kita butuh dana ini untuk vaksinasi kayak gitu. Jadi itulah tugas-tugas pemerintah dalam perekonomian untuk kebijakan fiskal. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan menjamin kestabilan nilai uang agar tidak terjadi inflasi. Nah, ini kebijakan moneter itu biasanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kita itu pemerintah itu harus bisa ngatur uang agar uang yang beredar di masyarakat itu nggak terlalu banyak biar nggak inflasi. Nah, salah satu kebijakan itu gimana sih? Nah, bisa dengan menjual surat-surat berharga, misalkan saham, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu kan misal pemerintah jual nih, bank jual nih surat berharga, berapa lembar harganya segini, 100 juta. Nah, dalam 1 tahun bisa naik berapa persen jadi 150 juta kayak gitu. Nah, kan otomatis uang-uang kita itu kan
untuk pembeli itu kan masuk lagi ke bank. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu juga nggak terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah kebijakan keuangan internasional, yaitu tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik perdagangan internasional maupun kerjasama ekonomi internasional. Misalnya apa? Ya misalnya ekspor impor, itu kan melibatkan dua negara atau lebih. Nah, Indonesia tuh harus bisa bijak nih dalam mengatur ekspor dan impor. Jangan sampai pemerintah itu banyak impornya. Misalkan kemarin ada beras katanya mau diimpor, sedangkan beras di Indonesia itu melimpah ruah, tapi emang kualitasnya masih kurang bagus, jadi kita impor. Nah, mungkin pemerintah bisa mengatur kebijakan-kebijakan tersebut biar bisa nggak terlalu banyak impor dan lebih mengutamakan ekspor ya, dengan cara mungkin memberdayakan produk-produk lokal, mungkin bisa lebih memberi subsidi untuk UMKM di Indonesia biar bisa naik gitu produknya ke luar negeri. Kita kan udah belajar nih tadi tentang kebijakan-kebijakannya. Nah, sekarang kita beralih ke kegiatannya yang dilakukan pemerintah itu apa aja. Yang pertama adalah menerima pajak langsung dan tidak langsung. Tadi kan kita udah belajar nih kalau produsen tuh harus bayar pajak ke pemerintah kan. Selain itu konsumen juga harus bayar pajak. Misalkan dia punya tanah. Nah, tanah itu kan disewa sama orang. Nah, itu kan harus bayar pajak juga tanahnya. Selain itu, masyarakat luar negeri juga harus bayar pajak ke Indonesia, misalkan mereka melakukan impor dan segala macam. Nah, itu tugasnya pemerintah untuk menarik pajak-pajak tersebut. Nah, yang kedua adalah membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Nah, setelah kita dapat pajak dari berbagai pihak, nah pemerintah tuh harus bisa menganggarkan ya barang-barang yang dibutuhkan pemerintah. Tapi ya kita tahu sekarang banyak banget ya kejadian-kejadian korupsi segala macam. Tapi kita doakan semakin ke depan pemerintah bisa semakin lebih baik. Yang ketiga adalah meminjam uang dari luar negeri atau ngutang istilahnya. Nah, kita tahu kan utang Indonesia tuh banyak gitu, dan ya mungkin pemerintah punya tujuan tersendiri kenapa mereka ngutang. Nah, jadi pemerintah harus bisa memanage atau mengatur utang-utang ini biar stabil aja, nggak terlalu banyak dan bisa dikendalikan. Yang keempat adalah menyewa tenaga kerja. Nah, misalkan kita membutuhkan tenaga kerja yang handal dan kita nggak bisa mencukupi di dalam negeri. Nah, mungkin kita bisa menyewa dari luar negeri untuk dikerjakan di Indonesia. Dan yang kelima adalah menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat, yaitu uang kartal itu ya uang yang kalian pegang itu, yang kertas itu. Nah, itu kan yang menyediakan pemerintah. Jadi pemerintah harus bisa mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat juga. Nah, kita masuk ke pelaku ekonomi yang terakhir, yaitu masyarakat luar negeri, yang merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi perekonomian internasional. Jadi ranahnya udah ke antar negara. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan yang pertama adalah menyediakan kebutuhan barang impor. Nah, balik lagi kalau kita kan nggak bisa lepas nih dari impor. Bahkan barang-barang kalian aja banyak yang dari luar negeri kan, dari produk handphone, laptop, bahkan barang-barang fashion kalian mungkin ada yang dari luar negeri gitu. Jadi mereka yang menyediakan untuk diimpor ke sini. Yang kedua adalah membeli barang-barang hasil ekspor. Nah, kalau kita impor, nah kita harus bisa ekspor juga barang-barang dalam negeri kita, produk lokal kita, untuk kita jual belikan nih di luar negeri, untuk biar bisa go internasional. Nah, mereka lah yang bagian membeli barang-barang hasil ekspor kita. Yang ketiga adalah menyediakan kredit dan pemerintah swasta dalam negeri. Ya tadi, kita kan pemerintah kan ngutang nih dari luar negeri, lah masyarakat luar negeri inilah yang menyediakan kredit tersebut. Yang keempat adalah membeli dan pasar barang untuk kebutuhan cabang perusahaannya di Indonesia. Maksudnya ini sebagai investor, mereka itu
membeli misal saham atau membeli pasar barang yang ada di Indonesia itu untuk intinya nanam investasi aja di Indonesia. Yang kelima adalah masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang devisa dan luar negeri yaitu sebagai supplier dana. Maksudnya ya kita kan udah melakukan ekspor impor lah, masyarakat luar negeri lah yang bagian menyalurkan uang-uang tersebut dari luar negeri ke negara kita, dari negara kita ke negara lain gitu. Dan sebagai peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia atau demander akan dana. Nah, singkatnya mereka itu yang menghubungkan pasar uang dalam negeri dengan pasar uang internasional seperti itu. Nah, sebenarnya dari 4 pelaku tersebut itu bisa digambarkan dalam satu siklus kayak gini. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa memahami siklus ini, itu berarti kalian udah menguasain materi ini. Jadi coba kita lihat ya. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Nah, itu kita lihat di paling kecil itu ada panah kuning. Itu sebagai penyedia faktor-faktor produksi rumah tangga produsen. Nah, kita tahu kan tadi rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor-faktor produksi, misalkan tanah, tenaga kerja, mesin, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah yang hitam itu, yaitu pembelian barang dan jasa. Jelas, kita konsumen membeli barang dan jasa ke produsen. Nah, yang ketiga ada yang warna biru ke atas, yaitu memberikan pajak ke rumah tangga negara. Nah, kita kan tadi punya tanah, punya ruko dan segala macam. Nah, kita harus bayar pajak ke rumah tangga negara. Bahkan kita kalau punya pendapatan banyak nih dari hasil kerja kita juga harus bayar pajak loh dari pendapatan kita kayak gitu. Nah, yang kedua adalah rumah tangga produsen. Nah, yang dipanah warna kuning ke bawah yaitu menyediakan barang dan jasa untuk konsumen. Jelas ya, mereka memperjualbelikan. Yang kedua adalah warna hitam, yaitu memberikan pendapatan pada konsumen berupa sewa, upah, bunga, dan laba yang tadi saya jelaskan. Terus selanjutnya ada yang warna biru ke bawah, yaitu melakukan ekspor ke masyarakat luar negeri. Jadi produsen memproduksi barangnya dan disalurkan ke luar negeri. Yang ketiga adalah rumah tangga negara, yaitu memberikan subsidi pada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Misalnya apa ya, kayak subsidi bantuan ke masyarakat atau subsidi bantuan ke produsen-produsen UMKM kecil kayak gitu. Nah, yang kedua adalah menerima pajak ya dari konsumen dan produsen. Nah, yang keempat ada masyarakat luar negeri yang di bawah itu melakukan impor ke rumah tangga konsumen. Nah, masyarakat luar negeri kan memperjualbelikan barang-barangnya ke konsumen. Terus mereka juga ini menerima devisa dari rumah tangga konsumen. Devisa itu ya uang gitu. Kan mereka beli barangnya konsumen. Nah, konsumen itu harus memberikan uang ke masyarakat luar negeri. Dan masyarakat luar negeri harus memberikan devisanya ke rumah tangga produsen kalau mereka ekspor. Jadi kan rumah tangga produsen tuh memperjualbelikan barangnya ke masyarakat luar negeri. Nah, sebaliknya masyarakat luar negeri harus membayar devisa ke rumah tangga produsen. Sebenarnya sesimpel itu pelaku ekonomi. Dan ini tuh dan siklus ini tuh biasanya disebut dengan circular flow diagram. Nah, itu aja penjelasan dari pelaku ekonomi. Kalian sekarang silakan komen di bawah pertanyaan tentang pelaku ekonomi ini atau tentang kegiatan ekonomi yang kemarin yang masih belum jelas, yang belum saya jelaskan ya, maksudnya yang tidak ada di penjelasan saya. Kalau udah jelas di penjelasan saya, jangan ditanyakan lagi. Dan jangan lupa untuk ketik nama kalian dan nomor absen kalian. Nah, sekian video dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang pengen nonton lagi, bisa ditonton lagi untuk pendalaman materi.
Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.